Sudah saya sampaikan. Kan saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Ini dulu ada yang datang, kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya, dikasih lagi. Dikasihnya banyak benar. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Narcissistic personality disorder itu adalah penyakit mental di mana penderitanya membutuhkan pujian yang sangat-sangat berlebihan. Orang ini tidak bisa merasakan perasaan orang lain dan tidak mampu untuk menerima kritik dari orang lain, dan orang ini juga tidak pernah merasa bersalah. Seorang pengidap narsisistik ini bisa diketahui dari 12 gejala atau 12 tanda-tanda yang ada pada dirinya. Tanda yang pertama adalah ketika Anda melihat seseorang yang merasa sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat hebat serta tidak pernah tercela. Dan yang lebih kritikal lagi, jika orang tersebut merasa lebih hebat daripada orang lain. Itu adalah tanda yang kelihatan. Tanda yang kedua adalah apabila beliau merasa bahwa dia sangat layak untuk mendapatkan pujian. Dan bagi orang-orang yang tidak dapat memuji dirinya, itu adalah orang-orang yang bersalah. Kenapa? Karena mereka akan selalu merasa hanya orang-orang istimewa saja yang dapat mengerti tentang kondisi mereka. Misalnya nih, contohnya saya seorang menteri, maka hanya orang-orang sekelas menteri saja yang tahu tentang siapa saya. Atau misalnya saya seorang presiden, maka jika kamu bukan presiden, maka kamu tak akan tahu siapa sejatinya saya. Yang ketiga adalah mereka seringkali melebih-lebihkan pencapaian. Melebih-lebihkan pencapaian itu artinya apa? Misalnya, pencapaian yang hanya biasa atau sederhana saja diheboh-hebohin supaya nampak seperti luar biasa. Atau misalnya, dia menambahkan titel seperti insinyur di depan namanya supaya tampak lebih hebat dari sebenarnya. Yang keempat, mereka punya banyak fantasi tentang bahwa mereka itu orang hebat. Fantasi bahwa mereka itu sukses luar biasa.
Mereka itu berfantasi tentang kehebatan proyek-proyek yang mereka ciptakan sendiri. Kalau zaman dulu ada seorang politisi dari Jerman, dari partai Nazi yang bernama Adolf Hitler, dan menjelma sebagai kanselir serta diktator dan tokoh utama Nazi pada Perang Dunia Kedua dengan sebutan Führer. Akhirnya Führer mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya sendiri karena kegagalannya terhadap ambisinya untuk menguasai seluruh daratan di Eropa. Lalu kemudian yang kelima, mereka tidak bisa mengerti perasaan orang lain, tidak bisa memahami kebutuhan orang lain, sehingga sifatnya insensitif. Insensitif ya. Dan selanjutnya yang keenam, merasa dirinya sangat-sangat istimewa. Sangat istimewa mungkin berasal dari bangsa yang berbeda, atau dari pride yang berbeda, atau mungkin dari ras yang berbeda. Padahal mah orangnya biasa-biasa saja. Yang ketujuh, beliau merasa dirinya lebih pantas mendapatkan pujian daripada kritikan. Ya, lebih pantas dapat pujian daripada kritikan. Dan yang kedelapan, mereka seringkali memanipulasi dengan cara, kalau saya ingin sesuatu, atau saya ingin menjatuhkan seseorang, saya tidak pakai tangan sendiri, tapi saya pakai tangan orang lain. Itu juga salah satu ciri seorang narsistik. Yang kesembilan, tidak mampu menerima celaan atau kritikan. Dan yang kesepuluh adalah akan merasa cemburu apabila ada orang lain yang lebih hebat daripada dirinya. Yang kesebelas, langsung kelihatan dari cara berdiri dan cara bicaranya karena karakternya sangat arogan. Jadi yang ditonjolkan adalah arogan. Yang perlu diperhatikan bahwa yang ke-12, orang ini takut dipermalukan, tapi tidak punya rasa bersalah. Jadi malunya punya, tapi rasa bersalahnya nggak ada. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, dia malu, lalu dia berusaha untuk membalasnya. Jadi untuk menutupi malunya, dia akan menciptakan suatu cerita. Mereka akan berbohong atau mengada-ada, dan mereka akan sangat menghindari celaan dari orang lain. Dari ke-12 ciri-ciri atau tanda-tanda seorang narsisistik, maka kita coba bisa ambil kesimpulan bahwa apa yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, apakah dikarenakan presidennya adalah seorang pengidap gejala narsisistik? Karena jelas-jelas tampak dalam case yang saya sampaikan dalam video ini merupakan salah satu ciri dari seorang narsisistik, di mana Presiden Joko Widodo selalu mempergunakan tangan orang lain dalam setiap merealisasikan keinginannya. Meskipun dia selalu membantah, turut campur dalam hal tersebut. Tapi fakta yang ada adalah demikian. Marilah kita ikuti video berikut ini. Di deklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi sebagai ayah Pak gimana Pak? Sebagai ayah gimana Pak? Bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu, biasa kita dengan Menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Jadi dilaporin ke Pak Jokowi. Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran masuk? Anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran?
Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran. Tanyakan ke koalisi. Senin siang itu ada pertemuan di Kertanegara. Kertanegara itu adalah rumahnya Prabowo. Jadi diceritakan lah, Prabowo menceritakan, saya habis ditelepon Pratikno nih, untuk segera deklarasi Prabowo Gibran. Itu setelah putusan MK dibacakan? Belum 90. Sebelum 90. Jam berapa? Jam 5 sore di hari Jam 5 itu. sore. Tapi Prabowo bilang, tunggu dulu putusannya seperti apa dan respon publik seperti apa. Makanya kan kalau di berita-berita pertemuan para ketum atau petinggi-petinggi partai itu berjalan singkat kan. Langsung datang buyar seperti itu. Karena Prabowo belum mau mendeklarasikan Prabowo Gibran. Di Senin malam Prabowo mengontaklah orang Demokrat, ingin bertemu dengan Pak SBY. Pertemuan pun berlangsung keesokan harinya atau Selasa siang di situ. Prabowo bilang ke Pak SBY, dibilang saya pusing Pak, karena respon publik begitu negatifnya kan. Betul. Terhadap Prabowo Gibran ataupun putusan MK ini. Dengar-dengar ada juga perintah dari istana keesokan harinya setelah pertemuan Prabowo dengan ketua. Lagi-lagi dari yang Pram bilang, Pak Pratikno yang memerintahkan Prabowo supaya menghold acara yang berkaitan dengan Prabowo Gibran, termasuk deklarasi di hari itu. Pratikno pertama memerintahkan supaya ada deklarasi Prabowo Gibran. Tapi sehari kemudian dia memerintahkan supaya semua di hold. Betul. But why? Apakah telepon dari China? Tapi begini, kalau informasi yang gue dapetin bahwa ini dari narasumber kita ya yang sudah tahu juga proses di dalam seperti apa. Ada instruksi, ada semacam instruksi dari orang dekat Jokowi. Kayak kita mention aja lah ya, Pratikno yang memberitahukan kepada Prabowo supaya segera mengeluarkan atau menggemakan Prabowo Gibran. Prabowo Gibran ini ya. Ini ada semacam instruksi itulah dari Pratikno, yang kita tahu Pratikno adalah orang dekat dari Jokowi. Dan kemudian Prabowo menginstruksikan partainya untuk memulai deklarasi Prabowo Gibran. Nah, inilah letupan-letupan ini kemudian muncul kan dalam waktu yang sangat cepat dan di mana-mana gitu loh. Tangsel Solo juga DPC Gerindra kan. Ya, gila-gilaan memang seperti itu. Ya, ini memang sudah ada desain ya, Mas. Desain, dan tidak mungkin kalau kemudian seorang Jokowi atau presiden kita ini ya tidak punya andil di sini kan. Ya nggak mungkin lah seorang menteri sekretaris negara kemudian memerintahkan atau meminta bergerak tanpa perintah perintah gitu loh.